pemirsa, masih bersama Belajar Islam dan kita masih mendiskusikan mengenai hak waris perempuan. Dari yang dipaparkan oleh Mbak Dini tadi, Mbak Maria, kaya sekali dengan terobosan-terobosan kekinian ya soal pembagian hak waris ini. Banyak kemudian itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa menyelesaikan persoalan, tapi dengan cara-cara kompromi, musyawarah, yang ujung-ujungnya ada kerelaan itu. Nah, apakah di zaman Rasulullah dulu juga konteks-konteks kompromi ini terjadi ketika proses pembagian waris, Mbak? Ya, saya kira ya hampir sama ya. Jadi kalau tadi ini kan kearifan dari seorang hakimnya kan. Jadi yang memproses pembagian ini, yang kemudian si hakim ini kan yang melihat prinsip keadilan, ruh keadilannya itu yang kemudian harus jadi landasan, saya kira. Ini menarik sekali dan itulah sebenarnya kenyataan yang ada di lapangan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana dengan di masa Rasulullah? Tentu saja saya kira di masa Rasulullah kan masih ada Rasulullah gitu. Ketika ada yang bertikai gitu ya, meninggalkan ini, para sahabat atau masyarakat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Rasulullah bisa langsung menjawab misalnya. Nah, yang menjadi saya kira saya termasuk yang meyakini, meskipun saya belum bisa menunjukkan secara persis ya hadis-hadis yang mengatakan demikian, tetapi prinsip-prinsip keadilan di masa Rasulullah itu menurut saya sangat menakjubkan gitu, di mana Rasulullah bisa memberikan keteladanan sekaligus juga menjawab berbagai problem-problem sosial yang terjadi di masa itu. Jadi yang jadi persoalan justru sekarang kan, di masa ketika Rasulullah sudah tidak ada dan Al-Quran ini harus menjadi pegangan hidup kita yang harus dihormati, diamalkan gitu ya. Tetapi ada masa antara Al-Quran dengan sekarang ini kan, ada masa di mana hidup para ulama, para tabiin, para mufasir ini kan yang sudah menuliskan gitu ya berbagai pemikiran-pemikirannya yang ini yang kemudian dipegang juga oleh umat Islam gitu. Nah, ketika pegangan kita itu adalah pada teks-teks ini yang kemudian seringkali kan menjadi kaku gitu ya, menjadi sepertinya kok Al-Quran, sepertinya kok para ulama memberikan pemahaman, memberikan tulisan-tulisan kok sepertinya membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang tidak adil ketika dibaca dalam konteks hari ini misalnya. Nah, saya kira ini yang menurut hemat saya, kita juga sebagai Muslim perlu mencoba memikirkan kembali bagaimana ini bisa diimplementasikan dengan tanpa mencederai rasa keadilan dari sisi kemanusiaan. Nah, yang kedua, saya kira prinsip yang kedua jangan dipisahkan antara bagaimana kita upaya membagi secara adil dalam konteks 1:1 supaya tidak terjadi konflik antara pemahaman agama dan budaya, antara pemahaman agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Saya kira kuncinya harus dengan saling merelakan. Jadi ketika sudah dibagi, misalnya kalau misalnya kita mau lihat dibagi hartanya berapa gitu ya, sudah laki perempuan sekian orang, ahli warisnya sudah dibagi, lalu kita tawarkan kepada para ahli waris apakah sudah demikian ini dianggap adil. Ketika yang lain mengatakan, oh itu tidak adil untuk saya misalnya, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dikomunikasikan, bisa ditanyakan, bisa dikompromikan, mana yang menurut mereka sekeluarga ini dianggap yang paling adil. Jadi itu kan simulasi-simulasi sebenarnya, pembagian-pembagian setengah, seperempat dan seterusnya, itu kan simulasi yang ketika ditawarkan kepada ahli waris, kalau mereka sepakat ya artinya yang penting tadi kuncinya ketika sudah ada pembagian ditawarkan, rela nggak dengan pembagian seperti ini. Ketika semua ahli waris menyatakan bahwa oh itu sudah istilahnya sudah memenuhi rasa keadilan, ya tidak ada masalah. Tetapi ketika misalnya pembagian sudah dilakukan, lalu misalnya ada keinginan bagi rata saja antara semua saudara laki-laki maupun perempuan. Kalau di antara mereka sekali lagi kuncinya adalah saling merelakan, ikhlas satu sama lain, saya kira tidak ada perdebatan. Iya, saya jadi ingat dengan beragam kasus yang kini mencuat ya. Mungkin ini analisa aja dari hasil yang disampaikan Mbak Maria tadi. Barangkali memang karena terlalu kaku, kemudian akhirnya konflik lah yang muncul, diam-diaman, tidak terinformasikan, akhirnya muncul seperti ini.
Nah, pertanyaan saya Mbak Dini, kenapa SCN melakukan penelitian itu di Lombok dan di Sumatera Barat? Apa ada konteks yang menyangkut soal akhirnya nanti pada keagamaan segala macam? Sebetulnya waktu itu kami memutuskan dua tempat itu karena ada kekhasan di kedua wilayah tersebut ya. Ketika kita bicara soal Nusa Tenggara Barat itu adalah pada konteks di mana di situ berkembang suatu adat begitu bahwa harta waris itu adalah milik laki-laki, patrilineal. Jadi dari laki-laki ke atas dan laki ke bawah yang mendapatkannya begitu. Nah, sedangkan kenapa kita memilih Padang, Sumatera Barat dengan adat yang terkenalnya Minangkabau itu adalah mereka menganut menganut adat di mana bahwa sistem matrilineal yang dianut bahwa waris adalah mendapatkan waris ada dari keturunan perempuan atas dan bawah. Tapi kadang-kala kita memahaminya rancu karena di Sumatera Barat sendiri yang masuk dalam matrilineal untuk waris adalah untuk harta komunal saja, harta kaum. Tetapi untuk harta pencaharian di mana itu misalnya tanah dan segala macam yang diperoleh dari penghasilan itu adalah aturannya sama dengan aturan negara kemudian dengan aturan agama seperti itu. Jadi ada kedua khas tersebut yang kemudian kita coba teliti dan hasilnya menurut saya menarik juga untuk membandingkan bahwa di kedua tempat ini juga punya khasan sendiri dan tidak menutup kemungkinan begitu di wilayah mana yang mirip dengan situasi di kedua tempat ini bisa mengadopsi hasil progresif di kedua wilayah tersebut begitu. Tapi kan problem yang muncul kemudian ada yang atas nama agama aku kemudian bersikap seperti ini, tapi kemudian enggak, hukum negaraku juga boleh kok membolehkan. Itu sebetulnya payung yang mana yang bisa kita pakai untuk konteks kekinian di kita? Saya kira negara kita ya Indonesia itu termasuk yang cukup beruntung kita sebagai warga negara ya, karena di Indonesia ini kita menganut pluralisme hukum. Jadi maksud saya ketika soal waris ini terutama kita bisa menggunakan hukum yang mana saja begitu. Maksud saya apakah kita mau menggunakan hukum Islam, apakah kita mau menggunakan hukum negara atau kita menggunakan hukum adat. Seperti itu. Dan ketika sebuah putusan diambil dari hukum adat misalnya dan semua rela dengan putusan itu, negara tidak bisa menggugat bahwa putusan ini salah misalnya seperti itu, atau agama pun tidak demikian. Itu dalam kenyataannya seperti itu. Jadi misalnya seperti yang saya bilang tadi di beberapa tempat di Lombok, pengadilan negeri di Lombok misalnya, ketika putusan pengadilan pun dia mengambil atau selain berargumentasi tentang hukum, mengambil hukum negara juga dia tentang hukum adatnya, kemudian juga mengambil argumentasi hukum agamanya seperti itu. Jadi saya kira di Indonesia ini cukup fleksibel kita mau menggunakan sistem hukum yang mana. Hanya satu yang memang tidak boleh diganggu-gugat adalah prinsip yang tadi itu, keadilan dan kerelaan di antara berbagai pihak tersebut. Tentunya kita ingin mendapatkan gambaran, bisakah kemudian agama, negara dan adat, aturan mainnya soal hak waris ini bisa disatukan? Atau kemudian dia memang harus berdiri sendiri-sendiri sehingga kemudian kita yang menentukan memilih yang mana. Saya minta komentar Mbak Maria, tapi nanti pemirsa kami akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami di Belajar Islam.